Sebanyak 40 orang perempuan mulai dari pelajar, mahasiswi, dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam komunitas perempuan pejuang Kali Surabaya (PPKS) awal pekan ini akan memulai ekspedisi susur sungai sebagai bahan kampanye melawan pencemaran sungai. Dalam ekspedisi yang dimulai pada 17 sampai 22 Agustus, para anggota PPKS akan menyusuri sungai mulai dari Wringinanom di Kabupaten Gresik hingga ke Jagir Wonokromo di kota Surabaya. Upacara bendera di tengah sungai untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus lalu menandai dimulainya ekspedisi itu. Juru bicara komunitas PPKS, Nelly Agustina, mengatakan, gerakan ini sebagai upaya mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran sungai yang dilakukan masyarakat maupun industri melalui buangan limbah atau sampah. Selain mengajak masyarakat untuk melihat kembali kondisi sungai yang sudah sangat tercemar, Nelly meminta semua pihak terlibat dalam menangani masalah pencemaran sungai ini. Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dalam menjaga dan melestarikan sungai, misalnya dengan menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah di sekitar sungai dan menindak industri atau warga yang terbukti mencemari lingkungan sungai. Dari tes yang kita hasilkan, ada yang mengandung klorin. Dengan klorin air kali yang telah diuji mengandung 0,2, berarti itu klorinnya tinggi dan kemungkinan itu dari limbah-limbah pabrik yang mengalir di kali sungai. Kemudian dari tes DO, yaitu untuk mengukur kadar oksigen yang ada dalam air, ini mulai meningkat dari yang sebelum-sebelumnya yang berada di daerah Gresik dan sampai Jagir. Kalau ini bernilai 4 dan itu nilai oksigennya itu seimbang gitu. Yang ditemukan itu banyak timbunan sampah. Jadi sampah yang ada di tepi-tepi kali ini nantinya akan jatuh ke kali dan akan termuaikan gitu loh. Plastiknya itu ke air-air dan itu menyebabkan mikroplastik dan nantinya akan dimakan sama ikan-ikan itu, dan itu sangat berbahaya karena mikroplastik sendiri itu dapat menyebabkan kerusakan pada organ ikan seperti masuk ke dalam pencernaan terus kita makan dan itu sangat berbahaya. Penanganan sampah yang lebih efektif itu juga ditunjang dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya masyarakat, tetapi juga dibutuhkan para stakeholder atau orang-orang yang memiliki ilmu, mungkin di bidang komunikasi, kemudian di lingkungan sumber daya alam, dan juga sosiologi. Data yang dihimpun PPKS hingga 21 Agustus 2020, terdapat 194 titik pembuangan sampah di pinggir sungai, mulai dari Jetis di Kabupaten Mojokerto hingga di Joyoboyo, kota Surabaya. Timbunan itu beragam mulai dari ukuran kecil, sedang hingga timbunan skala besar. Daru Setiorini, peneliti Ecological Observation and Wetland Conservation, menyebutkan peran perempuan sangat penting dalam mengendalikan sampah dengan mengatur pola konsumsi barang-barang di dalam rumah tangga atau aktivitas yang bisa menghasilkan sampah. Menurutnya, peran perempuan itu harus lebih diperkuat agar bisa melakukan lebih banyak perubahan terhadap kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Kemudian juga penanganan sampah di rumah. Itu semua sangat tergantung dari pemahaman ibu dan anak-anak perempuan yang biasanya memang bertugas untuk mengelola kebersihan rumah dan juga keperluan keluarganya. Penanganan masalah sampah dan pencemaran sungai ini menurut Daru adalah satu hal yang tidak mudah dilakukan. Ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kepedulian semua pihak mengenai pentingnya sungai bersih bagi kehidupan. Sungai harus dilihat sebagai tempat dan sumber kehidupan, bukan hanya sebagai tempat membuang sampah atau limbah. Tentu kendalanya memang karena masyarakat kita sebagian besar masih belum paham. Ada yang paham tapi mereka tidak peduli jika kondisi sungai kita sudah tercemar berat. Aktivitas manusia ini yang menjadi sumber kerusakan sungai kita, dan itu juga termasuk pihak industri, pemerintah yang cenderung membiarkan masalah ini tidak terkendali.